Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in Rio Gusnaldi IPAIB. Oke guys, di sini saya akan membuat video tentang sejarah peradaban Islam di Netherlands gitu ya guys. Jika kalian tidak tahu Netherlands itu apa, Netherlands itu adalah suatu negara ya guys, suatu negara yang berada di Eropa yang biasa kita sebut dengan Belanda gitu ya guys. Oke guys. Di kebanyakan negara Eropa, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas. Akankah sama kondisi umat muslim ketika tinggal di daerah mayoritas non-muslim? Seperti dalam melaksanakan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan hubungan dengan sesama masyarakat. Dan bagaimanakah asal mula Islam masuk di daerah tersebut sampai berkembang seperti saat ini? Nah, marilah kita cari cekidot. Sebelumnya mohon maaf jika di video ini banyak suara-suara yang tidak dikenali karena di rumah ini memang tidak kondusif dengan suara alias berisik ya guys. Oke, kita langsung saja. Ya, asal mula Islam di Belanda. Masuknya Islam di Belanda diawali ketika adanya migrasi yang melibatkan kaum muslim ke negeri Belanda yang dimulai sekitar pertengahan abad ke-20. Kelompok-kelompok kecil yang pertama tiba yaitu dari Indonesia sebagai negara jajahannya yang baru merdeka pada waktu itu. Di antaranya berasal dari tentara Maluku dan dari Hindia Belanda yang berjumlah sekitar 1.000 orang, yang sebagian kecil orang beragama Islam. Pada awalnya mereka tinggal di penginapan camp sementara di negara tersebut, tapi setelah beberapa tahun mereka pindah ke rumah-rumah yang lebih permanen dan menetap di situ. Di sisi lain, sebagian besar muslim pada saat itu di Belanda datang dari Suriname yang juga negara-negara jajahan Belanda. Sejak sekitar pertengahan tahun 1960-an terjadi migrasi tenaga kerja dari negara tersebut yang jumlahnya mencapai 5.500 orang pada tahun 1970. Jumlah ini terus mengalami kenaikan yang puncaknya pada 1975 mencapai 36.000 orang. Hal ini dikaitkan dengan kemerdekaan Suriname pada saat itu. Selain itu, Islam sangat banyak berdatangan dari Turki dan Maroko ketika pada tahun 1964 yang dimaksudkan untuk meningkatkan tenaga kerja. Belanda membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara Eropa termasuk Turki. Hal ini membuat orang muslim di Belanda semakin bertambah, yang setelahnya perjanjian tersebut juga banyak diikuti oleh orang-orang non-Eropa seperti Maroko, Afghanistan pada tahun 1969. Oke, kita lanjut kepada kondisi umat Islam. Kondisi umat Islam khususnya pendidikannya ya guys. Nah, di pendidikannya tidak ada sekolah Islam guys, tetapi pendidikan Islam sebagiannya diberikan kepada anak-anak muslim di sekolah-sekolah negeri oleh guru-guru yang dikirim dari Turki dan Maroko. Namun setelah tahun 2000-an ada sekitar 37 sekolah Islam utama dan satu sekolah menengah di Rotterdam yang diakui dan dibiayai oleh negara gitu ya guys. Mungkin kita mengenal di Indonesianya dengan sebutan sekolah negeri gitu ya guys. Oke, pemerintah Turki dan Maroko adalah mitra berpengaruh di lembaga pendidikan Islam di Belanda. Kemitraan pendidikan lainnya berkembang seperti pendirian sebuah lembaga Islam pada bulan Februari tahun 2005 oleh koalisi organisasi-organisasi Muslim dalam kemitraan dengan program universitas. Sejak September 2005, ada juga kursus master untuk pembimbingan rohani Islam di sebuah universitas di Amsterdam. Untuk pendidikan tinggi ada Universitas Islam swasta juga yang didanai dari Rotterdam atau disingkat IUR dan Universitas Islam Eropa di Schiedam serta beberapa lembaga pelatihan yang lebih kecil. Tingkat pencapaian pendidikan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di antara imigran non-barat daripada kalangan pribumi Belanda. Tapi hanya 10% dari imigran tersebut yang menempuh sampai pendidikan tinggi atau universitas. Selanjutnya ada Muslim dalam pemerintahan. Muslim menampakkan kehadirannya dalam politik Belanda seperti sebagai kandidat dalam pemilihan dan sebagai anggota parlemen yang duduk dalam pemerintahan nasional. Kaum Muslim yang paling kelihatan terlibat dalam pemerintahan Belanda dalam dekade terakhir yaitu Ahmed Abu Tholib yang terpilih sebagai wali kota Rotterdam pada tahun 2008.
dan Ayaan Hirsi Ali sebagai anggota parlemen meskipun kemudian mundur dari jabatannya dan diusir dari Belanda. Ada 6 anggota parlemen asal Turki dan 5 asal Maroko. Anggota parlemen yang diidentifikasi sebagai muslim tidak selalu berafiliasi dengan partai-partai Islam. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi umat Islam di Netherlands pada waktu itu. Pengangguran di kalangan masyarakat Maroko dan Turki di Belanda lebih tinggi dari rata-rata nasional dibandingkan dengan penduduk asli Belanda yang hanya 9%. Sedangkan dari Maroko 27% dan 21% dari Turki menganggur ya guys. Pengangguran di kalangan imigran meningkat 2 kali lipat sejak Belanda mengalami resesi pada tahun 2002. Maroko sedikit tertinggal dari Turki dalam statistik profesional, meskipun kedua kelompok tersebut menjadi lebih aktif dalam pekerjaan tingkat menengah mulai berkembang. Ada pula organisasi-organisasi Islam di Belanda. Negara Belanda pun ternyata telah mendirikan beberapa organisasi-organisasi Islam, diantaranya seperti Netherlands Islamic Parliament atau disingkat NIP, yang merupakan organisasi Islam Belanda yang bergerak dalam bidang penggalangan dan penyatuan organisasi-organisasi Islam di Belanda. Selain Netherlands Islamic Parliament atau disingkat NIP, terdapat pula Federasi Organisasi Muslim Nederland atau disingkat FOMN. Federasi ini berfungsi untuk mewakili kepentingan umat Islam dalam hubungannya dengan pihak pemerintah Belanda.